Halo guys, kali ini kita akan belajar menggunakan Odoo. Nah, Odoo untuk saat ini versinya sudah versi 18 ya, jadi ada beberapa updates yang mungkin agak berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, untuk dokumentasinya Anda bisa buka di link ini ya, Odoo Documentation yang versi 18. Oke, jadi saya sudah tes ada beberapa yang berbeda dan kita akan coba setup sama-sama ya. Oke, nah seperti biasa kita akan buat satu company baru. Oke, ya kita buat satu company baru ya supaya uh, tidak mengganggu data-data yang lainnya. Oke, saya akan buat company, misalnya, oke, oke, ini saja ya. Oke, kita coba cari gambar. Oke, ya. Mata uangnya ini ya, ini rupiah, kemudian kita simpan saja. Oke, ya. Nah, ini sudah muncul ya. Oke, ke menu utama dulu ya, UBS to Baker. Kita akan ganti beberapa pengaturan. Yang pertama background ya, supaya dia agak sedikit berbeda. Oke ya, ini background kita. Oke. Nah, supaya tulisannya lebih jelas ya dengan background agak gelap, lebih kontras jadinya. Nah, yang pertama yang kita harus lakukan ya sebelum kita memulai menginput data ya, pengaturan yang pertama kita aktifkan dulu developer mode ya. Jadi di sini pastikan developer mode sudah aktif. Oke. Nah, kemudian ya, kita akan mengaktifkan Anglo-Saxon accounting ya. Kita masuk di accounting, kemudian kita cari yang Anglo-Saxons ya ini di bagian bank and cash. Saxons kita save. Oke, kemudian uh, kita aktifkan units of measure ya di sini. Ya, pastikan unit of measure sudah aktif. Oke, kemudian satu lagi ya, kita aktifkan ini ya, automatic accounting ya. Nih, automatic accountingnya kita aktifkan ya. Kemudian eh, di manufacturing, di manufacturing ini ya, work orders-nya kita aktifkan ya. Work orders kita aktifkan ya. Oke, sesudah itu kita simpan. Oke. Nah, oke. Sekarang kita masuk di inventory. Ya, kita coba cek. Oke, di sini warehouse-nya masih kosong. Kita coba buat satu warehouse. Oke, US dan Baker. Kita taruh warehouse-nya ini toko, ya. Oke, setidaknya ada satu gudangnya penyimpanan roti. Oke, kita asumsikan namanya toko. Kemudian kita save. Oke, sorry. Shortnet-nya uh, UBS toko.
UBS TK. Oke, UBS TK. Oke, bisa disimpan. Ya. Oke, kemudian ya setelah itu kita akan memulai setup. Oke, nah sebelum setup dimulai, saya akan jelaskan beberapa hal. Yang pertama, setupnya akan mengikuti alur ini ya, supaya tidak kacau. Kita ikuti alur yang ini. Oke, jadi mulai dari setup chart of account, setup jurnal, produk kategori, input inventory, kemudian buat vendor dan customer. Setelah itu kita input fixed asset dan prepayment. Ya. Kemudian yang terakhir kita input saldo awal ya dan saldo-saldo akun yang lain ya. Oke, kita mulai dari chart of account. Oke, nah untuk chart of account itu kita bisa manual satu persatu atau kita juga bisa menggunakan uh, metode import. Oke, saya akan kembali ke ini dia ya. Kita masuk dari menu accounting, kemudian configurations, chart of account. Nah, di sini kita bisa import ya atau buat satu persatu, tapi kali ini saya akan import saja. Import COA, upload data file. Oke, kemudian uh, ini ya. Oke, sebentar saya close dulu. Oke, ya di chart of account ya kita tes dulu. Oke, di sini everything seems valid. Oke, ya. Baru kemudian kita import. Oke, ada 50 records yang sukses diimport ya. Jadi ini em, sudah saya lakukan modifikasi dibandingkan dengan Odoo yang versi-versi sebelumnya ya. Oke, nah selanjutnya setelah kita selesai import chart of account, kita bisa melanjutkan ke ini ya, setup jurnal ya. Setup jurnal ini adalah kita menentukan jenis-jenis jurnal yang akan dicatat di Odoo ERP ini. Oke, kita masuk dari configurations, kemudian uh, journals. Oke, nah di sini ada setidaknya uh, 7 jurnal ya yang akan kita buat. Oke, nah yang pertama itu customer invoice ya. Oke, oke. Nah, di customer invoice ini kalau muncul seperti ini ya kita coba pilih dulu yang lain, baru kita pilih lagi sales ya seperti itu. Oke, ini customer invoices ya. Oke, default income account-nya itu penjualan roti ya. Oke, oke. Kemudian ya ini ya penjualan roti. Kemudian selanjutnya vendor bills. Oke, setelah ini kita langsung tekan uh, sebentar ya. Ini kodenya saya belum input INV ya INV ini ya. Kemudian kita new. Yang berikutnya vendor bills. Ya, kita pilih yang purchase. Di sini, oke.
masukkan saja HPP ya, walaupun tadinya tidak ada kawan di sini, kita masukkan saja HPP. Oke. Kemudian selanjutnya miscellaneous operations. Oke. Miscellaneous pilihnya. Oke. Kemudian new lagi. Ya, kita tambahkan satu yang miscellaneous itu di sini inventory valuation. Oke. Kemudian selanjutnya cash. Hmm, Kemudian bank ya, saya akan bikin yang bank. Oke. Kemudian new lagi, point of sale. Default income-nya jualan roti ya. Shortcut-nya post. Kemudian saya ingin menambahkan apa namanya, satu lagi miscellaneous, tapi khusus untuk depreciation. Oke. Oke, saya akan cek dulu ya, satu persatu. Point of sales, bank, cash, inventory provisions, miscellaneous, vendor bills. Oke, coba ini kalau saya hilangkan, apakah bisa? Oke, nggak bisa ya. Ini memang harus ada. Oke, ya. Oke, penjualan roti ya. Oke, nah ini journalsnya ya. Oke, journalsnya. Dan kebetulan di sini kita tidak menggunakan pajak ya. Jadi uh, ini saja yang kita gunakan ya. Oke, selesai untuk bagian journals ya. Kemudian kita masuk pada produk kategoris. Nah, produk kategoris kita masuk dari configurations, kemudian produk kategoris. Nah, di sini ada 3 produk kategori yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah bahan baku produksi, yang kedua persediaan barang jadi, yang ketiga persediaan dalam proses. Oke, nah ini masih kosong ya. Oke, uh, saya akan isi. Ya, kalau Anda masih kosong, ya bisa klik new ya. Kalau belum ada 3 ini, bisa klik new. Tapi kalau sudah ada seperti ini, tinggal rubah saja bagian dalamnya. Oke, ini bahan baku produksi. Oke, yang pertama itu ini ya tampilannya. Uh,
Ini ya kita pilih yang average cost, kemudian automated ya. Kemudian di sini income account-nya penjualan ya. Penjualan roti, expense account-nya itu ATP. Oke. Stock valuation ya, persediaan bahan baku. Stock jurnalnya, dia akan menjurnal menggunakan inventory valuation. Stock input account, stock interim. Oke. Stock output account, pekerjaan dalam proses. Production account, oke, bisa tidak ada, tapi saya buat satu account khusus cost produksi ya. Oke, seperti ini. Nah, kenapa diisi cost produksi? Oke, itu ada di uh, oke. Nah, sebentar. Dia oke. Nah, di sini ada yang namanya di pengaturan UU 18 itu ada production cost. Nah, itu kodenya itu 104. Berarti dia masih berada di sekitaran akaran aset ya. Namanya cost of production. Nah, jadi saya buat satu account tambahan, namanya cost produksi ya di sini. Oke, ya. Mungkin itu yang perlu kita isi. Kemudian selanjutnya kita simpan ya. Oke, next. Yang persediaan dalam proses. Nah, persediaan dalam proses ini ya, sama ya. Ini dari AFCO, ini automated ya. Kemudian uh, ini oke. Stock valuation, pilih yang persediaan. Oke. Stock input account, pekerjaan dalam proses. Sorry, stock jurnalnya itu inventory valuation. Ini pekerjaan dalam proses. Ini pekerjaan dalam proses. Oke, ini cost produksi. Sebenarnya kalau dikosongkan juga harusnya bisa ya. Tapi tidak mengapa ya. Kita isi saja. Nanti kita akan lihat pengaruhnya itu kemana. Terakhir, persediaan barang jadi. Oke. Nah, ini average cost yang manual automatic. Income account itu oke. Ya, kemudian sorry, penjualnya. Ini HPP, kemudian stock valuation account, ini inventory, sorry, barang jadi. Kemudian ini inventory, stock inputnya pekerjaan dalam proses, stock outputnya itu stock in transit. Oke, ini cost produksi. Oke, kita simpan. Ya, oke. Coba cek ini sudah ada ya. Jadi kalau misalkan Anda masih kosong ya, bisa klik new ya, kemudian masukkan manual ya, seperti itu. Oke.
Selesai untuk bagian eh, produk kategoris ya. Sekarang kita masuk pada input inventory. Oke, input inventory. Nah, kita bisa masuk dari sini ya, menu vendor, kemudian products ya, atau bisa juga dari menu inventory ya, kemudian klik ini products. Oke. Nah, sebelum itu Anda harus memastikan, oke, saya coba cek unit of measurement ya. Unit of measurement itu sudah ada. Oke, jadi contoh misalnya di sini kan kita punya beberapa unit of measurement ya. Oke, oke. Nah ini dia. Di inventory kita punya beberapa produk ya, beberapa maaf unit of measurement. Nah, kita input di sini ya. Kita pilih yang untuk yang kilogram ini sudah ada ya di weight, ini sudah ada kilogram. Kemudian untuk yang di sini ya unit kita bisa masukkan yang ini ya, bal, BLK, butir, kilogram, PCK, pieces ya. Tinggal ketik-ketik saja ini. Seperti contoh misalnya, ya misalkan saya hapus dulu ya. Oke, misalnya seperti ini. Cara inputnya cuma tinggal copy paste saja ya. Oke, kemudian pilih misalnya ini eh, pilih yang bigger ya. Balak itu, oke sebentar. Oke, ini tidak bisa dihapus. Jadi misalkan saya contoh bikin satu apa namanya, satu contoh unit ya. Misalnya um, satu butir, contoh ya. Misalnya di sini butir, saya masukkan butir. Nah, ini intinya kita masukkan saja, kemudian pilih ini terserah ya, pilih yang bigger atau yang smaller. Nah, butir misalnya dia smaller ya, seperti itu. Kemudian tinggal save saja. Ya, itu cara inputnya, mudah. Oke, ini pastikan angkanya ini selalu satu ya. Contoh misalnya yang imbal, ini rasionya satu, BLK satu, butir satu ya, dan seterusnya. Oke, ya, saya lanjutkan. Jadi pastikan unit of measure ini sudah ada input ya. Nah ini sebenarnya Anda bisa bikin ya. Oke, ya, bisa Anda bikin mana yang dijadikan patokan ya. Tapi karena ini sudah ada defaultnya units, jadi tidak apa-apa kita gunakan saja yang unit. Oke, seperti ini. Contoh misalnya saya buat tadi kan, saya tidak mau dia muncul, ya dihilangkan saja yang centangnya, nanti tidak aktif dia. Save, nanti tidak akan muncul itu. Oke, seperti itu. Jadi pastikan sudah input dulu semuanya ya. Nah, kemudian setelah sudah input unit, baru kita masuk ke products untuk kita input satu per satu. Ya, kita input satu per satu. Contoh misalnya roti aneka rasa. Nah, roti aneka rasa ini adalah barang jadi ya. Oke, bukan bahan baku ya. Ini roti aneka rasa barang jadi. Oke, sudah produk selesai. The finished goods. Ya, nah berarti kita uh, kategorikan roti aneka rasa ini sebagai produk yang siap untuk dijual ya, yang bisanya itu kita jual, nggak bisa dibeli ya, tidak boleh dibeli karena ini adalah produk utama kita.
Oke, kemudian di sini cost-nya misalkan 1.000 ya. Kemudian ini uh, unitnya BCS. Oke. Sales price di sini harga jualnya 5.000. Oke, harga jual. Kategorinya adalah barang jadi ya, atau finished good. Oke, seperti itu. Nah, mungkin untuk nanti mudah ya, tidak bingung-bingung. Ya, coba saya cek di sini per kategoris ya. Oke, ini saya bikin bilingual ya. Misalnya ini materials ya, tambah ini barang jadi ini finish goods ya. Kemudian terakhir yang personal process ini work in process ya. Seperti itu saja. Oke, coba. Oke, ini ya, persediaan barang jadi ya, finished goods ya. Supaya Anda tidak keliru ya, lebih mudah bagi Anda. Kemudian company, pilih company-nya itu UBS The Baker. Oke, jangan pilih company yang lain. Oke, pilih UBS The Baker. Nah, ini tersedia di sales dan bisa juga di point of sales. Oke, ya, tapi ini kita tidak perlu masukkan. Yang penting itu adalah di sini, inventory. Oke, routes-nya itu adalah kita harus manufaktur. Ya, jadi tidak bisa kalau kita tidak manufaktur. Hanya bisa lewat manufaktur. Tidak boleh dibeli dari supplier lain. Karena ini adalah produk kita. Oke, kalau sudah, oke, pastikan lagi sales price, cost-nya sudah benar, ini kategorinya sudah benar, company-nya sudah benar, ya. Ini track inventory dicentang. Ini invoicing policy kita sesuaikan dengan uh, delivered quantity saja ya. Untuk yang roti aneka rasa, ya, kita sesuaikan dengan delivered quantity. Oke, kalau sudah kita akan update quantity, masukkan 1875, kemudian apply. Oke, nah, ini akan muncul on hand 1875. Nah, oke, saya akan buka satu menu lagi di sebelah. Oke, kalau Anda cek di bagian accounting, ya, kalau Anda cek di bagian accounting, ini accounting, kemudian journal entries, ya, maka akan ada jurnal ya. Nih, jurnalnya itu adalah produk quantity update, nama produknya itu roti aneka rasa, ini ada usernya, ya. Jurnalnya inventory valuation, kode jurnalnya itu menggunakan STJ, karena kita tadi memilih inventory valuation ya. Nah, kemudian company-nya UBS The Baker, kemudian jumlahnya itu adalah 1875. Oke, nah seperti ini jurnalnya akan muncul saat kita mulai input uh, produk ya atau inventory awal. Oke, ini langsung kita input saja semuanya ya. Yang berikutnya tepung terigu, langsung new saja boleh. Tepung terigu itu bisanya itu dibeli ya, karena kita tidak menjual tepung terigu. Kita biasanya beli itu kok tepung terigu. Oke, kemudian uh, cost-nya itu 8.000, masukkan di cost. Karena kita tidak menjual tepung terigu, maka sales price-nya tidak perlu dirubah. Kemudian ini kilogram, ya, tepung terigu itu kilogram. Oke. Selanjutnya, kategorinya itu adalah tepung terigu ini adalah bahan baku untuk produksi ya. Jadi kita pilih bahan baku produksi atau materials ya. Company-nya pilih UBS The Baker. Oke. Nah, ini inventorinya pasti buy ya. Karena ini bahan baku, tentu saja kita pasti beli.
Oke, untuk bahan baku semuanya harusnya buy ya, karena itu adalah uh, material yang akan digunakan untuk memproduksi. Oke, selanjutnya ya pastikan ini sudah lengkap seperti ini. Kemudian kita update quantity. Ini 45 ya, 45 kilogram. Kemudian kita apply. Nah, setelah kita apply ini, nah harusnya di sini akan bertambah jurnal ya. Coba saya refresh. Nah, sudah ada 2 jurnalnya. Ya. Oke, lanjut kita akan input gula pasir. Ini kita tinggal new saja. Gula pasir. Ya, purchase. Kemudian ini unitnya kilogram. Kemudian cost-nya 10.500. Ini kilogramnya. Oke, kilogram. Cost-nya 10.500. Kategorinya itu bahan baku. Visible-nya ke UBS to Baker. Oke, ini tinggal simpan. Kemudian update quantity-nya itu 20. Oke, ya. Nanti otomatis jurnalnya itu seperti ini. Ya, 210. Lanjut, untuk telur, new, telur ya. Kemudian, nah ini kilogram. Kemudian, cost-nya 13,5. Ya, kategorinya bahan baku produksi. Visible-nya itu di BBS The Baker. Ya, sesudah itu kita update quantity. Oke, ya, harusnya sudah muncul yang telur ya. Oke, telur muncul. Lanjut, ragi. Oke, kita new lagi ya. Oke, lagi ini cost-nya 13. Sorry. Lagi itu PCK. Oke, cost-nya 13.700. Oke, kategorinya itu materials. Ya, visible-nya tuh UBS The Baker. Oke, sesudah itu kita update quantity. Oke, ya, ini sudah ya. Di sini kalau kita refresh, muncul ya ragi. Oke, kita lanjutkan minyak goreng. Lihat, minyak goreng. Costnya 11.000. Oke, ini kategorinya ya, bahan baku. Ini US to Baker. Ya, inventory pas nyembah ya, otomatis itu. Oke, ya, ini sudah ya. Ini kilogram ya, jangan sampai lupa. Gram, ini kalau sampai salah, tidak bisa dirubah lagi ya. Oke, minyak gorengnya 7, fly. Oke, ini sudah masuk 7 kilogram. Coba refresh. Oke, sudah ada minyak goreng. Lanjut, mentega. Mentega. Ya, ini kilogram. 44.000 1 kilo. Kategorinya bahan baku. Visible-nya ke UBS The Baker ya.
Kemudian kita update quantity 15 kilogram. Oke, 15 kilogram. Ini harusnya 660. Coba refresh. Ini sudah ya, 460. Oke, selanjutnya kelapa. Jadi ini saya new kelapa. Kemudian ini pakai BTR. 7.000 posnya. Kategorinya bahan baku UBST Baker. Oke, pastikan ini sudah terisi. Kita update quantity. Kelapanya ada 7. Oke, cek jurang itu muncul ya, 49.000. Oke, selanjutnya coklat bubuk. New coklat bubuk. Oke, CK 12.400. Pilih bahan baku, company-nya UBS The Baker. Kemudian kita update quantity. Apply. Oke, coba cek. Oke, ya. Oke, lanjut keju. Ya, keju, ya, purchase. Kemudian ini balak, keju balak ya. Kita gunakan ini bahan baku UBS The Baker. Oke, satu balak. Update quantity 1, apply. Ini harusnya langsung muncul ya. Oke, lanjut garam. Oke, CK 3.000. Ya, ini visible-nya UBS The Baker. Oke, selanjutnya kita update quantity. Oke, ya. Oke, ya, kemudian selai gram ya. Ini selainya mungkin selai coklat atau selai yang lain. Oke, kemudian dia kategori bahan baku UBS The Baker. Oke, pastikan dulu seperti ini baru kita update quantity 5 ya. Oke, sudah masuk, kita coba cek jurnalnya 65.000. Oke, jadi ini adalah jurnal yang akan kita gunakan ya untuk saldo awal. Nah, oke, jurnal ini sebenarnya ada masalah ya, karena normalnya ketika kita menginput otomatis ya, otomatis jurnal dari Odoo ini kita jalankan, maka contoh untuk roti aneka rasa. Saya buka. Oke. Di sini jurnalnya adalah persediaan barang jadi dan pekerjaan dalam proses ya. Padahal ini adalah saldo awal dari perusahaan kita. Jadi
Di sini ada jurnal yang harus kita sesuaikan. Nah, cara menyesuaikannya itu bisa, oke, satu persatu, ya, oke, bisa juga. Tadi jurnalnya di sini adalah pekerjaan dalam proses di sini. Ya. Oke. Nah, sedangkan, nah, jadi untuk yang finished goods, dia jurnalnya itu pasangannya pekerjaan dalam proses. Sedangkan untuk yang sisanya yang materials, dia jurnalnya itu pasangannya adalah stok interim. Nah, jadi kita akan perbaiki ini, ya. Harusnya dia jurnalnya itu jangan stok interim, tapi saldo awal pasangannya. Begitu juga yang finished goods, kita mau pasangannya itu adalah saldo awal, karena ini adalah saldo awal ya, bukan hasil produksi atau bukan hasil pembelian. Nah, jurnalnya sebenarnya sudah benar kalau dia otomatis, tapi karena kita lagi menginput saldo awal, jadi kita harus sesuaikan jurnalnya. Nah, caranya adalah kita harus rubah satu-satu. Atau, oke, kita bisa juga langsung jurnal sekaligus seperti ini. Supaya saldo awalnya itu berubah ya, jadi tidak akan ada pekerjaan dalam proses dan stok interim. Oke, kita coba cek di reporting di bagian trial balance. Nah, di trial balance ini kita cek ini ya, Oktober nih, munculnya seperti ini. Jadi ada akun stok interim ya, kemudian ada akun persediaan barang jadi. Oke, nah persediaan bahan baku dan persediaan barang jadi sudah benar. Yang keliru itu adalah pekerjaan dalam proses karena kita sebenarnya tidak memiliki pekerjaan dalam prosesnya. Jadi kita harus rubah dua uh, akun ini yang tadinya balance jadi kredit, kita bikin dia jadi nol, jadi kita jurnalnya itu debit. Nah, ini debit ya. Ini debit, ya ini kredit. Supaya dia jadi nol, ya. Oke, kita tinggal jurnal saja seperti ini. Itu kalau kita mau jurnalnya sekaligus. Kalau kita mau bikin satu persatu bisa, ya. Caranya adalah kita rubah satu persatu yang ada di ini ya. Kita ganti yang pekerja dalam proses ini kita ganti menjadi apa namanya saldo awal seperti itu. Nah, sebelum kita lakukan perubahan, satu hal yang harus dipahami adalah, oke, kita akan menggunakan, kita akan menggunakan tanggal, oke, kita akan menggunakan tanggal uh, tanggal 31 September, oke, sorry, 30 September, oke, tanggal 30 September sebagai tanggal mulai perusahaan. Oke, artinya apa? Artinya semua jurnal-jurnal ini harus kita backdate, kita rubah tanggalnya ke bulan September tanggal 30 ya, tanggal 30. Oke. Nah, contoh misalnya yang ini ya. Oke. Selai ya. Rubah dulu ke tanggal 30. Semuanya harus dirubah ke tanggal 30. Oke, jadi ketentuannya harus seperti itu. Karena saya mau cut off-nya itu per 30 September 2024. Nah, caranya itu bagaimana? Caranya itu begini. Kita pilih dari yang paling bawah atau dari nomor yang paling kecil. Oke, jadi pilih dari nomor yang paling kecil, oke, supaya tidak terjadi kekeliruan. Oke, nah, oke, kemudian klik reset to draft, ya, kemudian ganti tanggalnya jadi 30 September. Ya, kemudian post.
Oke, ini ya, kita ganti 9. Oke, kemudian kita post. Ya, kemudian tinggal kita previous ya. Mundur 1, reset to draft, ganti jadi 30. Di sini 9, kemudian post. Mundur lagi, reset to draft, ganti jadi tanggal 30 September. Ini double klik, 09, post. Mundur lagi, ya reset to draft. Ini 30, double klik, 09, post. Oke, mundur lagi, ya reset to draft. Ini 30, 09, post. Ya, lanjut reset to draft tanggal 30, ini 09, post. Mundur lagi, reset to draft. Oke, 30, 09, post. Lanjut mundur, reset to draft tanggal 30, 9, post. Oke, mundur lagi, reset to draft ini tanggal 30, 09, post. Oke, reset to draft tanggal 30, bulan 9, post. Mundur lagi, reset to draft tanggal 30, 09, post. Ini reset to draft tanggal 30, 09, post. Oke, sudah ya. Ini sudah bulan 9 semua ya. Oke, ini ya. Kelihatan di sini ya. Sudah bulan 9 ya, tanggal 30 semua. Oke. Nah, sekarang kita akan buat satu journal adjustment ya. Satu saja supaya mudah. Kalau Anda mau rubah satu persatu boleh ya. Ini stok interim Anda ganti dengan saldo awal. Oke, sama ya. Ujung-ujungnya sama. Atau Anda bisa bikin satu jurnal baru. Oke, jurnal ini adalah jurnal inventory valuations ya. Oke, tanggalnya 30 September ya. Kemudian reference-nya ini adalah adjustment inventory beginning inventory to saldo awal. Oke, jadi kita akan adjust ini beginning inventory ya, harusnya masuk ke saldo awal. Oke, pekerjaan dalam proses. Kita add line. Oke, ini ya. Kodenya 11340. Oke, nah jumlahnya ini ya 1811, sorry 1875. Kita ambil saja, paste di sini ya, debit. Kemudian yang berikutnya itu adalah stok interim. Oke, jumlahnya ini ya 1811500. Oke, terakhir pasangannya adalah saldo awal. Oke, 3686 ya, 3686 500. Oke, jadi semua kekeliruan di jurnal otomatis kita koreksi saja pakai satu jurnal ini ya. Oke. Oke.
Coba kita post. Ini amount in secondary currency. Saldo. Ya, oke. 811. Oke, saya coba input dari ini dulu ya, saldo awal. Saldo awal 3686. Oke, pekerjaan. Pekerjaan dalam proses 1875. Oke, akhir itu stok interim. Oke, post entry. Oke, sebentar. Amount expressed in secondary currency must be positive when account is debited and negative. Oke, berarti ini kita tulis negatif ya. Minus. Oke. Oke.
Oke, ya, bisa ya. Jadi caranya ini kita input positif, kemudian di sini kita input negatif, supaya saldo awalnya itu berpindah ke sebelah sini, ya. Oke, memang agak unik ya cara menjurnalnya. Tapi tidak masalah, yang penting kita mengerti debit kreditnya ya. Oke, nah, ini coba kita cek di trial balance. Saya coba refresh. Oke ya, ini trial balance-nya ya. Stok interimnya sudah zero ya. Kita pilih yang September ya. Month September. Oke, ya initial balance nih di set September. Stok interim ada pasangannya ya. Saldo awal, oke, ini. Nah, di end balance-nya itu, oke, seperti ini tampilannya. End balance-nya seperti ini. Oke, ya, ini supaya terlihat. Oke, jadi ini tampilannya ya, balance-nya untuk sementara. Nah, kita lanjutkan. Oke, masuk pada, oke, oke. Kita masuk pada setelah input inventory, ya kita lanjut ke uh, vendor dan customer. Oke, oke, ini ya, input inventory, kemudian vendor dan customer. Oke, nah ini untuk setup vendor, ya mudah saja ya, kita input saja, ya kemudian nanti kalau ada balance awal, kita akan create invoice, ya kita akan create invoice. Oke, langsung saja untuk uh, customer dan supplier. Nah, ini dia ya. Kita masuk dari menu ini journal entries, tidak perlu kita pindah-pindah ya. Di sini balik ke accounting ya. Oke, pertama masuknya di customer ya. Oke, customer kemudian customers. Ini masih kosong, kita pilih Anton Bakery. Oke, Anton Bakery kita anggap dia company. Ini sama seperti ini ya. Nah, ya. Yang kita isi itu penting itu di accounting, ya ini. Di utang usaha, ya hutang dagang. Oke, yang penting itu di situ. Ya, ya. Kemudian kita di sini untuk Anton Bakery, ya kosong ya. Jadi masalah. Oke, ini saja yang kita input. Ya, kemudian um, oke, di sini payment terms, tapi 30 hari saja ya. Oke, payment method, ya tidak perlu isi ya. Istilahnya payment terms-nya itu 30 hari. Oke. Kenapa pakai payment terms? Ya, supaya misalnya kalau dia berhutang, oke, ya bisa ya. Asalkan masih dalam jangka waktu 30 hari. Oke, ini piutang usaha, saya tambahkan saja di sini ya. Oke, sini ya, terms, ya 30 hari, 30, sini, ini, pilih. Ya, ini harus langsung bayar. Ya,
Oke, ini saya simpan ya. Ini sudah tersimpan. New lagi, yang baru. Grimly, ya ini memang termsnya 30 hari. Countingnya sama ya ini. Piutang usaha dan hutang dagang. Oke, kemudian new, masuk ke Betamart. Betamart, ya ini sama ya, 30 hari. Countingnya piutang usaha, payable-nya hutang dagang. Oke, kita simpan dulu. Nah, di sini Betamart itu ada invoice awal 600.000. Ya, kita klik di sini invoice. Ya, kemudian kita new. Oke, kemudian nah, ya kita tinggal ini saja ya. Ah, eh, invoice lainnya ya, langsung masuk saja di journal items ya. Oke, oke, jadi ini journal items, ini saldo awal, sorry, ini saldo awal ya. Kuantitinya satu, price-nya itu 600.000. Oke, 600.000 ya. Nanti di journal item dia otomatis create seperti ini. Oke, pajaknya tidak ada ya. Oke, invoice date-nya itu kita bikin 30. Oke, 30 September. Oke, nah, kalau sudah seperti ini, kita confirm. Ya, pastikan nih customer-nya Betamart. Oke, nah nanti di sini journal entries, coba kita refresh. Ya, ketambahan satu ya ini. Sorry, ini ya. Betamart. Oke, ini 600.000. Ya, customer invoice. Kemudian selanjutnya Freshcomart. Nah, new, sorry, balik di customers ya, kemudian new Freshcomart. Oke, sama di sini 30 hari. Countingnya kita usaha utang dagang. Oke, kemudian invoice dan new ya, add line di sini saldo awal. Oke, kemudian 1 juta. Oke, 1 juta. Ini sudah Anda awal ya. Oke, 1 juta. Nanti muncul seperti ini. 30 September. Oke, kalau sudah kita confirm. Oke, ya. Nanti di sini muncul lagi satu ya. Ya, nah ini. Oke, sudah dua muncul customer. Oke, selanjutnya terakhir pelanggan tunai ya. Klik ini ya. Terus kemarin kita di sini kita new pelanggan tunai. Ya, ini payment terms immediate payment ya. Oke, kemudian accounting. Oke, kita save. Oke, untuk customer sudah selesai ya. Nih, ada 5 customer. Nah, untuk supplier, samakan saya, tapi ini kita pakai termsnya 30 ya, supaya sama. Nih, supplier kebetulan kita masuk dari sini ya, vendors, vendors, new vendors, oke, Boga Jaya, payment, purchase-nya itu, ini di purchase-nya payment terms 30 days, ya, kemudian accounting-nya ini, oke. Langsung new saja, Kencana. Oke, 30 hari.
Jadi sebenarnya di Odoo itu ya, di Odoo ya customer dan vendor itu berada pada area yang sama ya. Jadi customer bisa jadi vendor, vendor bisa jadi customer. Nih kalau saya klik ini ya, hilangkan filternya, muncul semua ya, baik customer maupun vendor. Oke, kita lanjut. Ini customer dan vendor sudah selesai. Nah, ini pastikan jurnal enternya benar ya, tanggalnya sudah benar juga. Kemudian fix asset and prepayments. Ya, fix asset and prepayments. Nah, di sini sebelum kita input, kita harus paham dulu depresiasi ya. Oke. Nah, kita masuk dari menu um, counting. Oke, ini ya, fix asset and prepayment ya. Oke, tapi ini datanya tidak sudah up to date ya. Kita akan gunakan data yang di Excel. Oke, sebentar ya, aset. Oke, fix asset management. Sebentar. Sebentar. Oke, ini yang adanya aset model. Sebentar ya, sebelum saya input, saya coba cek dulu. Oke, aset. Oke, aset. Oke, oke, saya akan coba cek dulu ini. Eh, ini harusnya kalau aset bisa ya di sini aset model. Tapi ini aset model itu nanti template yang akan digunakan ketika kita akan menginput aset. Ya, ya. Oke, oke, saya coba cek dulu. Jangan-jangan ada pengaturan yang belum diaktifkan. Oke, manage users.
Oke, counting bank, just activity, administration settings, sets. Oke. Oke, jadi seharusnya ada menu. Oke, counting. Oke, ini ya, di accounting assets. Oke, kita masuk dari sini. Nah, sebenarnya kita bisa bikin modelnya. Jadi misalkan kalau asetnya itu lebih dari satu, yang sama, kita tinggal menggunakan model aset tersebut ya. Oke, contoh misalnya ini saya buat aset modelnya dulu. Misalkan di sini ada um, di sini tiga jenis aset ya, tanah, gedung, perawatan. Contoh misalnya saya bikin yang tanah. Tanah. Oke. Tanah ini non-depreciable ya, straight line, tapi durationnya itu 0 years, constant period ya, kemudian not depreciable, value 100%. Artinya ya, tanah ini ya tidak perlu uh, terdepresiasi, depreciation account. Oke, nah, expense account. uh, Oke, coba saya cek di sini chart of account, depresiasi, expense, beban penyusutan. Coba penyusutan muncul tidak ya? Penyusutan, oke, nah ya. Kita rubah ini jadi expenses. Oke, coba kita cek lagi. Ini ya, penyusutan muncul. Kita taruh saja beban penyusutan ya. Jurnalnya depreciations. Oke, ya seperti itu. Ini kita save manually. Oke, kemudian kita new gedung. Oke, gedung itu gedung. Sorry, fixed assetnya itu gedung. Oke, depreciation account-nya aku masih menunjukkan gedung. Expense account-nya ya kita masukkan saja satu account, yaitu uh, beban penyusutan ya. Oke, karena logikanya itu di um, proses produksi ya. Ini kan kalau penyusutan di pabrik ya, penyusutan pabrik itu tidak kita catat sebagai expense. Nanti harusnya kita akan masukkan ke factory overhead control ya, seperti itu. Oke, ini duration-nya. Oke, 20 tahun misalnya. Ini 20. Sorry, kita pakai yang month ya, 240 months. Oke, constant period. Oke, not depreciable. Ini angka yang ini ya. Ini misalnya setelah 10 tahun dia masih tersisa. Oke, coba.
Ya, 14% misalnya. Jadi kita masukkan sini 14% bisa ya. Oke, seperti ini. Kemudian new lagi. Yang terakhir itu peralatan. Oke, nah peralatan ini fix asset account, peralatan, peralatan, oh sorry, penyusutan ini masih penyusutan ya. Oke, ini peralatan 4 tahun ya, 48 bulan. 8 yang bulan. Oke, kemudian setelah tahun, oke, ini 0,06. Oke, 0,06 berarti 6% ya. 6% sisanya. Oke, saya simpan dulu. Oke, coba cek lagi yang tanah tadi. Ini tanah ya. Oke. Harusnya tanah itu tidak ada beban penyusutan ya. Tapi karena ini tabelnya itu standar, jadi semua jenis aset itu akan dianggap akan ada expense account-nya. Oke, baru kita masuk di accounting assets. Nah, di sini contoh misalnya kita pakai yang tanah, new. Saya pilih tanah. Misalnya tanah. Oke. Nah, di sini original value-nya 60 juta. Oke. Not depreciable-nya semuanya ya. Semuanya not depreciable. Ini acquisition date-nya 1/1/2023. Aset model, ketika kita pilih tanah, ya, dia akan langsung otomatis terisi yang di sini ya. Akan otomatis terisi. Ya, di sini juga akan otomatis null month, ya, straight line seperti data yang sudah kita simpan sebelumnya di aset model. Oke. Ya, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya ini pasti tidak ada ya karena ini kalau saya compute depreciations ya, kosong, tidak ada akan depresiasikan ya. Karena tanah itu biasanya harganya justru naik, bukan turun ya, seperti itu. Oke, kalau sudah kita confirm, oke, nah, kita simpan ini ya, tidak ada jurnal di sini ya yang tercatat. Oke, coba saya cek di accounting, jurnal entries tidak ada ya, tidak ada. Kenapa? Karena tanah tidak akan ada jurnal depresiasi. Oke, selanjutnya kita new, pilih gedung ya, gedung ya, kemudian gedung ini maunya 70 juta. Oke, acquisition date-nya ini ya. Aset modelnya itu gedung. Kita pilih gedung yang langsung otomatis. Dia akan hitung otomatis. Ya, tapi di sini kita bisa adjust ini not depreciable-nya misalnya 10 juta. Oke, 10 juta. Oke, seperti itu. Nanti dia akan hitung otomatis yang ini. Nih, dia langsung masukkan 240 months ya. Constant period pro rata. Oke. Nah, ini kalau saya compute depreciation. Oke, nah sini ya. Saat saya compute depreciation, di sini ada depreciation board. Jadi dia akan terdepresiasi 250.000 per bulan ya. Satu bulan terdepresiasi 250.000. Oke. Ya. Nah, sama ya. Harusnya di Excel juga seperti itu. Ini saya hapus. Ya. Misalnya ini saya hapus. Ya, sama dengan ini dikurangi 10 ya. Oke. Kemudian yang ini dibagi ini ya 240. Nih. Oke.
Ini juga begitu ya. Coba yang ini. Oke, ini ya, yang per bulannya. Oke, nah jadi seperti itu ya. Kalau Anda rasa ini sudah benar, di ujung-ujungnya ya, oke, harus tersisa di sini 10 juta ya. Harus tersisa 10 juta. Dan ini depresiasinya harus per bulan. Ya, kalau tidak berarti ada kekeliruan. Ya, kalau sudah, oke, pastikan semuanya sudah benar, kemudian Anda confirm. Oke, nah ini setelah saya confirm, akan ada journal entry di sini. Oke, nah ini. Akan ada journal entries terkait depreciation yang lalu-lalu. Artinya, untuk bulan yang sudah lewat sampai bulan September, ya, depresiasinya sudah langsung diposting otomatis oleh Odoo. Ya, seperti itu. Yang belum terposting ada, tapi masih draft ya, seperti ini. Nanti akan diposting otomatis oleh Odoo sesuai dengan tanggalnya masing-masing. Oke, ya, seperti itu ya. Nah, tidak usah hiraukan ya yang sudah diposting ini yang depreciation. Yang paling penting itu adalah yang kita input-input manual ya atau yang produk. Oke, yang gedung sudah, sekarang peralatan. Oke, yang peralatan kita new ya peralatan. Kemudian di sini value-nya itu perawatannya 50 juta. Ini kita masukkan 50 juta. Oke, kemudian acquisition date-nya 1. Oke, peralatan, ya dia akan hitung otomatis. Nanti depreciable-nya itu 3 juta ya, sudah benar cara hitungnya. Oke, kemudian ini ya straight line, dia sudah hitung otomatis 48 ya. Dan seterusnya tinggal kita coba compute depreciation. Cek ini ya. Betul nggak? Depreciation-nya harusnya 979.166,67. Ya, sama ya. Sudah benar. Nanti di ujung ya harus tersisa 3 juta nih ya. Tersisa nanti 3 juta. Ya ini ya. Nih, cuma sampai 47 juta dia punya depresiasi ya. Padahal nilainya 50 juta. Oke. Ya. Kalau sudah ini sudah benar, kita langsung confirm saja. Oke, maka nanti di sini akan muncul journal entry untuk depresiasi dari peralatan ya. Nih. Oke. Jadi tidak usah dihiraukan ya. Kalau angkanya sudah benar, ya pasti benar. Oke, kita cek di trial balance. Nih, saya akan refresh trial balance-nya. Oke, trial balance-nya jadi seperti ini ya. Nah, di sini ada undistributed profit loss. Nah, ini 14.750 ini adalah akumulasi depresiasi dari tahun sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Kalau akumulasi depresiasi untuk tahun ini, ya, beban penyusutan untuk tahun ini itu okay, akan masuk di sini ya. Dia akan masuk di hmm, ini beban penyusutan. Oke, okay. Nah, dia akan masuk di beban penyusutan untuk yang tahun ini punya. Oke, okay. Untuk yang tahun ini punya masuk di beban penyusutan. Seperti itu. Ya. Oke. Okay. Nah,
Kebetulan saya hanya menggunakan satu akun beban penyusutan ya, supaya tidak terlalu banyak karena nanti eh, ujung-ujungnya itu akan saya eh, apa namanya memasukkan ke factory overhead control ya, seperti itu. Oke, terakhir itu terkait dengan asuransi dibayar di muka. Nah, untuk asuransi dibayar di muka, kita inputnya, bentar, bukan dari apa namanya assets, tapi harusnya dia diinput dari prepayments ya. Oke. Deferred expense biasanya di versi sebelumnya itu ada, cuman di sini oke, kalau tidak ada kita akan pakai yang fixed asset saja ya, yang aset ini ya. Oke, kita new, kemudian kita namakan saja ini asuransi dibayar di muka. Oke, oke, coba ya saya cek kalau bisa bikin aset modelnya. Coba ya ini kalau aku eh, bikin aset models. Ya, oke, ini asuransi. Fixed asetnya tidak muncul. Asuransi. Oke, ini harus disesuaikan. Ini saya balik di configuration chart of accounts. Uh, chart of accounts. Nah, caranya supaya bisa adalah kita mengaktifkan prepayments ya. Sorry, bukan mengaktifkan prepayment. Merubah asetnya dari prepayments menjadi uh, aset tetap ya. Ini deferred expenses aset tetap. Oke, jadi ini saya ganti configuration-nya. Oke, kita ganti asuransi dibayar di muka ini sebagai fixed asset. Oke, nanti di sini ketika kita buat aset models asuransi straight line 12 months ya, constant period ya, fixed asset account asuransi langsung muncul dia. Kemudian expense account-nya asuransi. Oke, jurnalnya depreciation. Ya, kemudian kita simpan. Oke, maka nanti di accounting assets. Nah, di sini kita new. Oke, jumlahnya itu adalah 24 juta. Oke, tanggal 1 Januari 2024. Oke, ya 1 Januari 2024, straight line method. Ya, kemudian kita ini otomatis harusnya ya ketika kita pilih asuransi ya langsung otomatis semua ini kita compute depreciations. Nah, ini depreciation board-nya ya. Jadi akan jurnalnya ini kalau kita cek bisa muncul ya. Di, oke. Nanti jurnalnya itu adalah asuransi dibayar di muka, beban asuransi terhadap asuransi dibayar di muka ya. Seperti itu. Ini saya confirm saja. Oke, pastikan sudah benar. Harusnya dia akan terposting sampai bulan September juga ya. Saya confirm. Oke, selesai. Cek di
Journal entries. Nah, ini sudah ada ya, asuransi di Badung Muka sampai bulan September ya. Oke, seperti itu. Ya, ini saya refresh. Oke, saya zoom sedikit ya. Nah, jadi seperti ini ya. Piutang usaha, persediaan bahan baku ya. Oke, nah kita lihatnya yang end balance saja ya. Ini piutang usahanya ini ya. Kemudian ini akumulasi penyusutan. Oke, kemudian stok interimnya harus zero ya. Pekerjaan prosesnya harus zero ya. Pastikan ini September 2024 ya tampilannya. Di sini ya rubahnya. Oke, saldo awal sudah segini. Beban penyusutan ini, beban asuransi ini, ya, undistributed ya, ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada step terakhir yaitu menginput beginning balance. Oke. Nah, yang akan kita input sebenarnya yang ini ya, kas dan bank. Oke, kemudian uh, gedung, tanah, asuransi, tanah, gedung, peralatan ya, akan input. Oke, nanti terakhir kita akan melakukan penyesuaian. Oke, coba ya kita masuk ini dari menu accounting dashboard. Oke, kita sudah punya cash dan bank. Ya, ini kita tinggal klik saja ini cash ini dan new transaction ya. Untuk cash tanggalnya itu tanggal 30 ya. Oke, ini partnernya itu adalah tidak ada ya. Saldonya itu 8 juta. Ya, jadi positif 8 juta. Oke, memo di sini saldo awal. Oke, saldo tidak ada ya. Kita add and close saja. Add and close ya. Kemudian kita klik ini akan bikin apa namanya uh, entry ya. Ini saya akan masukkan ke saldo awal. Oke, jadi pasangannya debitnya cash, kreditnya saldo awal ya. Kemudian kita validate, pastikan tanggalnya benar ya. Oke, validate. Oke, ya. Ini sudah selesai ya, sudah centang ini. Harusnya di sini terbalance, saya refresh. Ya, sudah masuk balance kasnya 8 juta. Oke, seperti itu ya. Nah, bank juga begitu ya. Ini banknya 50 juta. Oke, saya balik ke dashboard. Nih, bank, saya new, ya, tanggal 30.09.2024. Oke, ini ya. Oke, ini 50 juta, sorry. Memo, saldo awal, add new, ya, ini satu ya. Sorry. Ini manual operations, kita pilih saldo awal. Oke, angka sudah benar, kita validate. Oke, ya, selesai, kita cek rebalance. Ya, sudah masuk ya, sudah masuk kas dan bank ya. Oke, kita balik lagi. Di sini otomatis. Ya, sekarang ini ya, asuransi di Bani Muka. Ini 4 ini kita jurnal sekaligus saja. Oke, bikin journal entries manual, new association, miscellaneous saja ya. Tanggalnya itu 30. Ya, kemudian headline, asuransi di Bani Muka. Ya, 24 juta.
tanah, oke, 60. Ya, kemudian gedung pabrik, kemudian peralatan pabrik. Ya, oke, ini 204 juta. Terakhir, saldo awal. Oke, ini input saldo awal aset. Ya, ini berarti minus 204. Kalau enggak, aduh, seperti biasa. Ya, dari saldo awal minus 24. Oke, kemudian tanah, tanah. Ya, ini 60 juta, 60 juta. Kemudian gedung pabrik. Dan pabrik. Oke, ya, harus kredit duluan ya, baru debit. Merepotkan memang ya, kalau sebelum-sebelumnya bisa. Oke, ya tanggalnya sudah benar. Ya, mana tadi? Miscellaneous. Nah, ini ya, saldo awal aset ya, 204 juta. Oke, ini sudah selesai. Ya, otomatis hutang listrik telepon, hutang gaji. Oke, kita input hutang. Oke, ini miscellaneous saja. Tanggalnya 30. Ya, ini pilih miscellaneous. Input saldo awal hutang. Oke, jumlahnya 1.850.000. Oke, 850. Oke, di sini listrik, tentang listrik ya 1 juta, 1 juta ya. Kemudian tentang apa gaji. Oke, posting. Oke, lanjut. Sudah ya, setelah jurnal yang tadi, ya, trial balance-nya akan seperti ini ya. Sebentar saya refresh. Ini kas bank sudah ada, piutang usaha.
Oke, yang hutang-hutang, oke, ini hutang masuk, sudah ada tanah, gedung, peralatan, dan asuransi dibayar di muka. Ini asuransinya sisa 6 juta. Kenapa? Sudah teramortisasi dari Januari, Februari, Maret, April sampai dengan September. Sisanya 6 juta untuk 3 bulan, yaitu Oktober, November, Desember. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Oke, ini saya lanjutkan. Sekarang tinggal akan menyesuaikan ini ya, saldo. Ya, saya akan input ini saldo modalnya itu 95 juta, ini 95. Oke, 95 juta. Kemudian eh price-nya itu 825, 825. Oke, ya. 825 juta ya. Oke. Nah, oke. Ini dia ya. Ini. Di sini ada beban asuransi dan beban penyusutan ya. Ini kita langsung apa namanya? Jurnal saja di sini ya supaya sekaligus ya. Oke, insert ya. Kita harus nolkan ini beban penyusutan dan beban asuransi. Kalau dinolkan berarti dia dari debit kita pindahkan ke kredit. Ya, harusnya dipasangannya ke laba ditahan sih. Oke, ini ya beban penyusutan, kemudian beban asuransi. Ini angkanya ya. Oke, oke. Nah, ya ini 805.000 ya. 825 ya. Oke. 95 juta. Oke. Jadi akan kita jual tinggal yang ini ya. Nah, saldo awal ini ada di kredit. Ya, saldo awal ada di kredit. Ya, kita jual balik, taruh dia di debit. Oke, seperti ini. Ya. Kemudian undistributed profit loss dia ada di debit, maka kita taruh dia di kredit supaya dia di zero. Jadi kita mau ini saldo awal zero, balance, beban penyusutan zero, beban asuransinya zero, ya, undistributednya jadi zero. Oke, jadi kita akan oke. Oke, jadi kita akan jurnal ke return earnings yaitu sebesar 131,149. Oke, kita bikin saya jurnalnya seperti ini ya. Kita bikin dulu yang kredit, baru terakhir yang debit ya, seperti itu. Oke, bikin jurnal entries manual. Ya, kita pilih tanggal 30, kemudian miscellaneous operations ya. Yang pertama itu modal ya. Ya, 95. Oke. Kemudian eh, penyusutan. Beban penyusutan nih 11.062.500. Oke, kemudian asuransi. Asuransi 18 juta ya. Oke, asuransi sudah.
undistributed. 14.750. Kemudian laba ditahan. 131.149 ribu. Kemudian Prive 825. Terakhir saldo awal 269.136. Di sini berapa ya? 269.136.500. Oke. Post. Aduh. Oke. Enam sembilan sembilan enam satu lima ratus. 825. 269.136. 9.136. Ini minus 11.062.500 minus 750. Minus 19 minus 95 minus 131.149. Aduh. Ini referensinya input saldo awal perusahaan. Hmm. Hmm. Hmm.
Hmm, Oke, ya ini ya tadi ya. Hmm, oke, coba lagi ya. Distributed plus 50. Last, ini laba ditahan. Laba ditahan. Oke, posting. Oke, bisa. Ya, pastikan ya jumlahnya itu sama. Dua enam sembilan sembilan enam satu 500 ya, seperti ini. Oke, nah ini jumlahnya ya. Oke, ya sekarang kita balik ke Trebalance, kita refresh. Oke, jadi per September ya 2004 ini adalah balance awalnya ya, 251.961.500. Oke, seperti ini. Ya, yang lain ini zero zero ya ini laba ditahannya 131.149, Raif Evannya 825 ya. Ini modalnya 95 juta. Oke, ada hutang yang belum dibayarkan. Ini akumulasi penyusutan, ya kemudian ini peralatan pabrik dan peralatan yang lain. Kemudian asuransi di muka, ya, pekerjaan prosesnya zero. Persediaan barang jadi ini yang roti. Persediaan bahan baku ini yang materials, ya. Kemudian piutang usaha, bank, ya, dan seperti itu. Oke, jadi ini adalah balance awal. Oke, silakan Anda kerjakan dan buat sampai balance-nya sama seperti ini ya.
Oke, sesuai dengan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Good luck. Tuhan memberkati.